Di balik posisi dan keistimewaannya, ada sederet fakta menarik terkait Hajar Aswad yang mungkin masih belum kita ketahui. Apa sajakah itu? Berikut ulasannya. Hajar Aswad adalah batu yang berada pada salah satu sisi Ka'bah yang mana kita disunahkan untuk menciumnya jika mampu pada salah satu manasik haji dan umroh. Batu ini berwarna hitam, karenanya dinamakan sebagai Hajar yang berarti batu dan Aswad yang berarti hitam. Hajar Aswad bukanlah batu biasa, melainkan batu yang sangat istimewa di mata umat muslim. Ada beberapa keutamaan yang pastinya akan membuat kita makin ingin menyentuh dan menciumnya langsung di tanah suci. Salah satunya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga. Berikut adalah fakta yang menarik terkait dengan Hajar Aswad. Kesunahan mencium Hajar Aswad. Agama mensyariatkan mencium serta mengusapkan tangan pada batu hitam ini. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mana suatu saat mendatangi Hajar Aswad kemudian menciumnya. Sayyidina Umar berkata, "Sesungguhnya aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Andai saja aku ini tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW menciummu, aku pun enggan menciummu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas dapat kita pahami bahwa Umar telah menyaksikan Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad dengan mata kepalanya sendiri, sehingga menjadikannya ingin meniru perilaku Rasulullah SAW tersebut sebagaimana di atas. Terletak di pojok Ka'bah. Hajar Aswad menduduki tempat paling mulia di muka bumi ini. Terletak tepat di pojok Ka'bah pada bagian timur laut Ka'bah. Sudut ini yang dibangun pertama kalinya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Titik awal tawaf. Hajar Aswad berada di tempat di mana posisinya selalu menjadi permulaan tawaf, yaitu terletak pada bagian sudut timur laut dari bangunan Ka'bah. Sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari situ. Saksi di hari kiamat. Pada hari kiamat, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang pernah menyentuhnya dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam kitab As-Sunan karya At-Tirmizi dan Al-Awsat karya At-Tabrani. Dalam beberapa riwayat juga dikatakan, Hajar Aswad akan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Meskipun hadis ini ada yang banyak tinjauan-tinjauan di sana. Hendak dihancurkan dan dirusak. Pada abad ke-11, seorang pria yang diduga diutus Khalifah Fatimiyah Al-Hakim bin Amr disebut berupaya menghancurkan Hajar Aswad, tetapi terbunuh di tempat. Kejadian itu menyebabkan sedikit kerusakan pada batu suci tersebut. Sementara itu, sekitar 1674, menurut Cihan Ludwig Burckhardt, seseorang diduga mengolesi Hajar Aswad dengan kotoran sehingga setiap orang yang menciumnya ternoda. Sempat dicuri.
Hajar Aswad dilaporkan sempat dicuri dari Ka'bah sekitar tahun 930 Masehi oleh pasukan Qarmatian saat menjarah Mekah. Prajurit Qarmatian kemudian membawa batu tersebut ke wilayah mereka di Ihsa atau Hajar atau Arab Timur modern. Kelompok itu juga menodai aliran sumur air Zam-Zam dengan jasad para muslim yang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut sejarawan Ottoman, pemimpin Qarmatian saat itu memasang Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Dirar, dengan maksud mengalihkan ibadah haji dari Mekah. Namun, upaya itu gagal karena para jemaah terus menghormati Ka'bah. Menurut sejarawan Al-Juwaini, pada tahun 952 Masehi, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat aslinya. Pecah berkeping. Hajar Aswad semula berbentuk batu utuh, namun karena berbagai insiden yang menimpa selama sejarahnya, batu itu kini terpecah menjadi 8 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Saat ini, Hajar Aswad telah ditempelkan ke sebuah batu yang lebih besar dan dibingkai oleh perak. Bingkai itu dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Dikutip Live in Saudi Arabia, 6 pecahan Hajar Aswad lainnya diklaim berada di Istanbul, Turki. 1 dipajang di Blue Mosque, 1 ditempatkan di makam Nabi Sulaiman, dan 4 lainnya di Masjid Sokulu Syahid Mehmet Pascacami. Sejarah Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan batu suci yang dikenal dalam tradisi Islam sebagai batu yang turun dari surga. Batu ini dulunya berwarna putih seperti susu, tetapi berubah menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Penjelasan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas. Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan sangat putih seperti susu, lalu warnanya menjadi hitam karena dosa-dosa anak cucu Adam. Hadis riwayat Sunan Tirmizi. Batu ini kemudian diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk diletakkan di sudut Ka'bah. Peletakan Hajar Aswad ini memiliki makna khusus sebagai tanda dan titik awal bagi jamaah yang melakukan tawaf saat melaksanakan ibadah umroh atau haji. Teori seputar Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu suci yang terletak di Ka'bah, memiliki berbagai teori mengenai asal-usulnya. Pada tahun 1980, Elisabeth Thomson dari Universitas Copenhagen mengusulkan bahwa Hajar Aswad mungkin merupakan pecahan kaca atau hasil dari meteorit yang jatuh sekitar 6.000 tahun yang lalu di Wabar. Lokasi dampak ini terletak di Gurun Rub' al-Khali, sekitar 1.100 km di timur kota Mekah. Di situs tersebut terdapat balok-balok kaca silika berwarna putih atau kuning yang memiliki cekungan berisi gas sehingga dapat mengapung di air. Ini mirip dengan sifat Hajar Aswad yang juga dapat mengapung di air dan tidak menjadi panas ketika dibakar. Namun, sebuah studi oleh Survei Geologi Amerika Serikat membuktikan melalui analisis penanggalan termoluminescent atau TL bahwa peristiwa tabrakan di Wabar terjadi setelah 250 tahun dari sekarang, yang menunjukkan bahwa Hajar Aswad bukan berasal dari lokasi tersebut. Selain itu, ada kemungkinan Hajar Aswad adalah obsidian yang merupakan jenis batuan vulkanik yang umum ditemukan di ladang vulkanik di perisai Arab bagian barat. Harlat Rahat, salah satu ladang vulkanik tersebut, meletus terakhir kali sekitar tahun 1270 Masehi. Proses ini mungkin menyebabkan aliran lava mengalir ke barat menuju Madinah dan menurun ke utara wadi. Namun, tidak mungkin lava ini berinteraksi dengan air di beberapa titik dan mengeras menjadi obsidian. Banyak pecahan kaca yang berasal dari peristiwa dampak Wabar di lokasi tersebut,
yang sangat padat dan berfungsi sebagai kerikil, serta telah menambatkan permukaan di gundukan sebelum tumbukan terjadi. Analisis kimia menunjukkan bahwa sekitar 99% dari asteroid besi yang memasuki atmosfer diubah menjadi kaca, yang terdiri dari 10% besi nikel dan 90% pasir lokal. Meskipun terdapat pecahan wide impacted batu pasir semu yang terbentuk dari gelombang kejut, permukaannya umumnya sangat kasar dan penuh dengan bejana. Karena alasan-alasan ini, beberapa ahli geologi berpendapat bahwa Hajar Aswad mungkin adalah batu obsidian, meskipun juga mungkin berasal dari meteorit berbatu yang sangat halus. Meskipun banyak teori yang ada, para ahli geologi masih mencari bukti ilmiah yang lebih konkret untuk menjelaskan asal-usul Hajar Aswad. Tak heran jika para jemaah haji atau umroh berusaha untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Di hari kiamat nanti, Hajar Aswad akan menjadi saksi bagi siapa saja yang mengusap dan menciumnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, Allah akan membangkitkan Hajar Aswad di hari akhir dengan mata dan mulutnya yang bisa berbicara. Ia akan menjadi saksi bagi siapa saja yang mengusap dan menciumnya dengan tulus di dunia."